Apakah benar ada yang namanya metode healing dengan cara bersemedi ya atau bermeditasi dan minum air yang katanya suci dan ampuh untuk pengobatan? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Abdullah, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka selanjutnya metode healing yang biasanya dilakukan adanya meditasi atau bersemedi atau minum air yang dianggap suci, kemudian ke tempat-tempat yang sakral. Maka subhanallah kalau kita lihat baginda Nabi SAW yang seperti disampaikan guru kita tadi Ustaz Maulana bahwa Nabi pun pernah berkhalwat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Al-Quran turun, wahyu pertama turun, Nabi itu memang sudah sering naik ke atas bukit atau masuk ke dalam goa untuk apa? Berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyendiri. Kalau istilahnya ya menyendiri di sana dengan berkhalwat, bermeditasi, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni yang pertama qillatut ta'am, sedikit makan. Orang biasanya menyendiri itu untuk tidak terlalu banyak makan. Jadi bukan healing, pergi menyendiri, bermeditasi tapi makanannya bekalnya banyak banget gitu. Padahal tujuan utamanya adalah qillatut ta'am, sedikit makan. Artinya mampu untuk menekan hawa nafsunya. Atau dengan kata lain kalau mau dapat pahala sekalian berpuasa. Kemudian yang kedua adalah qillatul manam, sedikit daripada tidur. Jadi bukan pergi healing tapi memperbanyak tidurnya. Nabi SAW naik ke atas goa, itu masuk ke dalam goa untuk sedikit tidurnya. Ya, banyak tersadarnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qillatul kalam, sedikit daripada bicaranya. Nabi SAW sedikit berinteraksi dengan manusia, maka Rasulullah SAW melakukan meditasi ataupun berkhalwat bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit kalamnya kalam manusia, akan tetapi banyak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbicara tentang air yang suci. Al-Qur'an itu banyak namanya. Ada ar-ruqyah, kemudian asy-syafi ya, penyembuhan. Maka air itu bisa dianggap bisa menyembuhkan dengan cara apa? Dengan cara diruqyah airnya ya, dibacakan suratul Fatihah, dibacakan suratul Ikhlas, dibacakan suratul Falaq, suratul An-Nas ya, al-Mu'awwidzatain, itu akan menjadikan air tadi menjadi air yang bisa kita minum, dan air ini menjadi air pengobatan bagi kita. Jadi bukan karena tempatnya, bukan karena tempatnya di mana, kecuali air Zam-Zam yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita ngambilnya di hutan mana, bukan, tapi air yang kita ambil tadi, kita bacakan suratul Fatihah, kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ruqyah, lalu kita minumkan juga kepada anak-anak, kepada orang lain, maka air ini juga bisa menyembuhkan perasaan hati seseorang, baik fisik ataupun non fisik. Dua metode ini, berkhalwat, menyendiri, atau bahasa lainnya bersemedi gitu ya, dengan mengingat Allah, memperbanyak introspeksi diri, beristighfar, bersolawat, dan juga meminum air yang mana air ini sudah kita bacakan doa-doa Al-Quran. Bukan masalah tempatnya ngambil di mana, tapi airnya ini habis kita ambil diapain. Walaupun airnya kita ambil di dalam rumah sendiri, dari dispenser, dari galon, air galon kita ambil, bisa menjadi air yang sakral kalau sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam ya. Jadi air alkali itu memang bagus itu. Kalau ya? Misalnya Zam-Zam itu kan kekuatannya ternyata banyak ada kayak alkali gitu. Jadi bikin badan jadi segar setelah diteliti, Masya Allah. Ya itu aja lah, kalau bisa titip air Zam-Zam, sekarang udah banyak yang umroh gitu ya. Dan nanti bacain lagi, lebih makbul tuh insya Allah. Nah sekarang